Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, anak-anak semua yang Bapak cintai, pada hari ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita masih di pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Baik, yang pertama kemarin, ini dia, kita sudah belajar tentang A, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pelajari yang B. Apa itu B? Yaitu B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayo, langsung saja. Ceki bro. Ini dia. B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Masuk kepada pengertian dulu ya. Hormat adalah menghargai atau ta'zim atau khidmat. Artinya samalah dengan menghormati lah. Barangnya seperti itu. Atau menghargai. Bukan menghargai maksud Bapak itu. Menghargai orang. Itu namanya hormatnya. Hormat yang pertama. Hormat kepada guru. Hormat kepada orang tua. Mohon maaf. Kita pelajari dulu hormat kepada orang tua dulu ya. Berbakti atau hormat kepada orang tua di dalam Islam disebut dengan birrul walidain. Birrul itu baik, walidain itu orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalil birrul walidain. Dalil ini maksudnya landasan kita ya, landasan hukumnya. Baik itu Al-Quran atau hadisnya. Ini dia. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, pertama perintah Allah itu jangan menyembah selain Allah, ya. Kalau kita menyembah selain Allah namanya syirik. Nah, makanya ini larangan, para ulama tafsir mengatakan larangan yang paling utama itu adalah dosa yang paling besar itu adalah yaitu syirik kepada Allah, menduakan Allah. Ini dia larangannya, jangan menyembah selain Allah. Terus yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya berbuat baik biasa ya, tapi berbuat dengan yang terbaik, ihsana. Nah, Quran surah Al-Isra ayat 23. Dalil yang lain kita lihat, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, sama ini. Yang pertama kata Allah, jangan syirik, jangan menduakan aku, jangan menyembah selain aku kata Allah. Dan yang kedua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kedudukan berbuat baik kepada orang tuanya sangat tinggi ya kedudukannya. Bahkan kalau kita durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa paling besar. Nah, pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Makanya itu kedudukannya sangat luar biasa. Harus hormat kepada orang tua. Nah, terus dalil yang ketiga ini hadis ya. Ridallah fi ridhal walidain wasqatullah fi saqatul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaannya Allah tergantung kepada kemurkaannya orang tua. Artinya ketika Allah ridho, kita lihat orang tua kita ridho atau tidak. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, ikhlas kepada kita, artinya Allah juga ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua kita murka kepada kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Nih, hati-hati sekali ya. Oke, selanjutnya. Birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua menempati posisi yang mulia. Dan sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua menempati tempat yang hina. Maksudnya, ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya,
Kita manusia kalau kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi. Tapi kalau kita durhaka melawan orang tua, ini kita lebih hina nih daripada binatang. Hati-hati ya, betul-betul hina kita tempatnya. Makanya itu harus betul-betul berbuat baik kepada kedua orang tua. Hormat kepada orang tua. Perjuangan orang tua tidak bisa dibalas hingga kapanpun. Ya, kita lihat ibu kita mulai dari mengandung kita 9 bulan, menyusui, membesarkan kita. Begitu juga ayah kita atau bapak kita mencari rezeki untuk kita hidup, kehidupan sehari-hari baik dari kecil sampai kita dewasa mungkin tetap bekerja keras. Itu artinya orang tua itu sangat sayang, sangat luar biasa kepada anaknya. Makanya itu anak harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Sesuai dengan ini kita ya, pelajaran kita. Contoh perilaku berhormat kepada orang tua. Yang pertama mengucapkan salam. Ya, selalu ucapkan salam kepada orang tua. Karena salam itu kan doa kan. Mencium tangannya dan meminta izin. Kalau mau kemana-mana minta izin kepada orang tua. Kalau tidak diizinkan ya sudah. Tapi kalau yang baik itu bapak yakin pasti diizinkan ya. Yang kedua selalu bertutur kata yang sopan dan halus. Nah, jadi perkataan kita kepada orang tua itu harus baik ya. Dalam ayat tadi, "Wattaqullah ma'uf wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima." Janganlah kamu membentak mereka, artinya jangan pernah berkata kasar kepada mereka. Tidak durhaka. Durhaka ini perbuatan yang zalim ya, sangat buruk sekali. Terus patuh kepada perintahnya, jangan membantah ya. Kalau memang perintah itu baik, perintah itu sesuai dengan ajaran Islam, perintah itu tidak selain perintah, maksudnya perintah yang buruk. Kalau perintah yang buruk boleh kita tidak patuhi. Misalnya perintahlah kamu untuk menyembah selain Allah. Misalnya kamu menyembah matahari saja, jangan menyembah Allah. Itu boleh kita bantah. Ya. Tapi kalau perintah yang baik itu wajib kita penuhi. Yang kelima, selalu menghargai usaha apapun yang telah dilakukan. Artinya orang tua kita terus berusaha mungkin kan memberikan yang terbaik untuk kita, tetapi mungkin belum bisa yang terbaik, kita tidak boleh mengecewakan orang tua kita. Tidak boleh banyak protes ya. Ketika orang tua kita sudah capek bekerja misalnya, kita minta sepeda, mau minta sepeda, tapi tidak dibeli-belikan. Kenapa? Mungkin orang tua kita pada saat itu belum bisa membelikannya, sabar gitu. Harus menghargai orang tua, betul-betul usaha apapun yang dilakukan orang tua harus betul-betul dihargai. Dan yang keenam, selalu mendoakan mereka ya. Waqur rabbirhamhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, bagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Itu yang selalu mendoakan orang tua kita. Oke, selanjutnya hormat kepada guru. Tadi kan hormat kepada kedua orang tua yang pertama. Kenapa kita harus hormat kepada guru? Wah, gitu loh. Wah, gitu. Kenapa? Ayo kita lihat. Guru mengajarkan. Artinya guru ini mengajarkan kita, misalnya dia mengajarkan kita yang dari tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Apa hukumnya sholat dan lain sebagainya, matematika dan lain-lainnya. Mendidik ini memberi contoh, ya. Mendidik itu menjadikan kita seseorang yang memberi suri tauladan, memberikan contoh yang baik, mendidik anak-anaknya, membekali murid-muridnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya kenapa kita harus menghormati guru? Padahal guru ini tidak melahirkan kita, tidak memberikan kita makan. Tetapi kita harus menghormati karena mereka, ilmu yang mereka punya, mereka sedekahkan kepada kita, mereka berikan kepada kita. Karena ilmu itulah seseorang bisa diangkat derajatnya. Makanya kalian anak-anak Bapak harus rajin belajar dan lain-lainnya. Harus menghormati guru ya. Itu termasuk akhlak yang baik, menghormati guru. Kalau sudah kita menghormati guru, gurunya merasa merasa terhormat, terus gurunya merasa ridho terhadap ilmu yang dia berikan, maka ilmu itu akan bermanfaat sampai kapanpun. Nah, itu dia. Terus para guru, ustaz atau ustazah, mereka juga termasuk pewaris Nabi. Maksudnya apa? Ada hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Artinya ulama atau orang yang berilmu adalah pewaris Nabi. Hadis riwayat Abu Daud.
Maksudnya sehubungan dengan hadis tersebut, maka kita diperintahkan untuk menghormati para ulama. Para ulama itu orang-orang yang betul-betul berilmu ya, meski bukan guru kita. Banyak para ulama yang betul-betul berilmu, begitupun para dai, para mubalik. Adapun ulama yang sebenarnya adalah orang yang berilmu, beramal soleh dengan ilmunya sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. B, artinya ulama itu sudah banyak mengajarkan kita. Ulama kita itu banyak ya. Contohnya seperti ulama-ulama sekarang yang bisa kita sebut mungkin seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat mungkin ya. Sangat luar biasa. Ada lagi ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali misalnya, Imam Hanafi, terus dan lain-lainnya lah. Nah, banyak sekali para ulama itu ya. Dan ilmunya kita bisa pelajari sampai sekarang. Oke, selanjutnya tadi sudah masuk yang B, sekarang kita masuk yang C. Indahnya saling menghargai. Apa itu? Yang C, indahnya saling menghargai. Nah, ini dia ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Artinya kita disuruh saling tolong menolong ya dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan, dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini tidak boleh. Misalnya kita disuruh nolong orang untuk mencuri, tak bisa ya, tak bisa. Itu perbuatan yang buruk, tidak bisa ditolong. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ini ada ancaman. Sesungguhnya Allah itu sangat luar biasa siksaannya. Mungkin kalau kita merasakan, tidak bisa lah kita merasakan berapa dahsyatnya siksaan itu. Contoh saling menghargai. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Seperti Bapak kasih analogi lah. Misalnya di suatu kelas kita belajar misalnya ada yang berpendapat misalnya, Pak, bagaimana kalau pelajaran kita pada hari ini kita menerapkan misalnya belajar kelompok. Nah, terus yang lain, tidak Pak, bagaimana kalau kita belajarnya di luar saja Pak, di luar ruangan. Nah, boleh berpendapat, tetapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kita menghina pendapat orang lain ya. Pendapat itu boleh kita utarakan, tetapi diterima atau tidaknya pendapat itu tidak perlu kita pikirkan. Nah, karena semua tahu bahwasanya pendapat itu adalah pendapat untuk menjadi lebih baik ya. Contohnya misalnya dalam diskusi ya, diskusi di kelas, misalnya banyak anak-anak yang ribut, Pak, dihukum saja Pak anak-anak yang ribut. Terus yang lain bilang, jangan dihukum Pak, keluarkan saja dalam kelas. Itu kan pendapat-pendapat. Kalau jangan tersinggung juga, kalau ada temannya misalnya bertanya, eh, jangan kita apa namanya kita permainkan atau kita ketawakan, jangan. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai pendirian orang lain. Artinya ada beberapa mungkin pendirian seseorang itu yang tidak bisa kita ganggu. Contoh, ada yang misalnya di masjid A tidak pakai kunut, di masjid B pakai kunut. Ya, itu kan artinya cuman khilaf atau perbedaan pendapat antar ulama, ya kan? Tak perlu kita terlalu ini kan si ini tak pakai kunut dengan sesat nih. Tidak seperti itu pemikirannya ya. Mungkin itu pendirian mereka, ya kita hargai itu. Dan lain-lain sebagainya seperti sholat tarawih, ada yang mengerjakan tarawihnya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, seperti itu kan. Mungkin yang 20 rakaat ya silakan, yang 8 rakaat ya silakan. Jangan sampai kita menghina atau tidak menghargai pendapat orang lain, pendirian orang lain. Terus yang ketiga, menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini kita sebagai makhluk sosial itu hidup berdampingan dengan orang non-muslim atau yang bukan seakidah dengan kita. Artinya kita harus saling menghormati. Misalnya kita di rumah kan, di rumah kita misalnya kita masak lebih atau segala macam, kita boleh bagikan. Ya, kita boleh berikan kepada orang yang non-muslim atau yang bukan seakidah, bukan seagama sama kita. Bukan ketika mereka ibadah, contohnya mereka ibadah, ya jangan kita ganggu.
Itu namanya menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya jangan mengganggu masalah-masalah ibadah orang lain. Kita boleh menghormati atau menghargai bidang muamalah ya. Muamalah itu ibaratnya apa nih, interaksi sosial interaksi sosial. Itu ya. Interaksi sosial itu seperti cara kita bergaul, cara kita mungkin bermasyarakat, atau cara kita mungkin bersama-sama main bersama. Itu kita menghargai keyakinan mereka tanpa harus menghina mereka gitu. Kalau masalah ibadah jangan ya. Kalau masalah ibadah tidak bisa kita toleransi. Kalau masalah ibadah ya jangan ganggu ibadah mereka, dan mereka juga jangan ganggu ibadah kita. Seperti itu. Saling menghargai itu pasti lebih tentram hidup itu ya. Tidak saling menyinggung antara satu dan lainnya. Oke. Udah selesai nih. Jadi itu saja ya. Alhamdulillah nih sudah selesai. Yang pertama kita sifat jujur ya. Yang kedua yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga yaitu toleransi, menghargai orang lain. Jadi itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ini yaitu tentang 3 sikap itu. Jujur, hormat, dan menghargai. Oke? Mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.